Al-Ghazali rahimahullah ta'ala fi kitabih Al-Arba'in bi Usuluddin. Wal kullu min sun'illahi ta'ala bal wazilul haqiqah wal kullu min sun'illahi ta'ala. Qala Allah ta'ala walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Alhamdulillah. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Dan bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya yang di langit dan yang di bumi, karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal, pagi dan petang. Wa sujudul alamil amr tau'un lillah wa sujuduz zilal wa zilalum, yakni dan bayang-bayangnya, maksud hakikat apa jasadnya. Wa zilaluhum bil ghudwi wal asal. Wa sujudul alamil amri tau'un lillah wa sujuduz zilal kurhun wa ta'tahu sirrun bal asrar tuharriku awailahas silsilatal majanin alhamqa fadlan an awakhiriha falnatajawazha faqad afhamnaka ma araduhu bil fana pada angkal ghaibah wa takdzib bima la tuhit bi ilmi kama qala ta'ala bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi wa qala ta'ala wa id lam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim. Kata Imam Ghazali di dalam menafsiri ayat bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang di langit dan apa yang di bumi karena taat dan karena karhan, itu bahasa aslinya sih terpaksa, maksudnya. Tapi maksudnya bukan dipaksa gitu, bukan. Tapi karena apa ya, mengikut daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal. Juga zilal ini sebenarnya ini kita ini hakikat kita ini sebetulnya, kata Imam Ghazali, hakikat kita ini adalah ruh, sedangkan jasad kita ini adalah bayang-bayangnya, hakikatnya gitu. Tapi yang nampak oleh mata kita di dunia ini kayaknya hakikat kita ini jasad, ini bukan hakikat nih. Ini bayang-bayangnya aja nih. Ini kepake kalau ruh masih ada. Kalau ruh sudah tidak ada, biar kulit tuh cantik, kulit tuh bagus, tak dipakai lagi. Mana dipakai? Kalau ruh sudah meninggalkan jasad, hakikatnya sudah keluar. Wah, kulitnya masih bagus, masih kencang, masih, tetapi dah tak ada gunanya lagi. Nggak ada istilah apa tetap dipelihara lagi. Itu hanya bayang-bayangnya saja, hakikatnya sudah tidak ada. Jadi itu yang penting. Jadi hakikatnya kita ini sebetulnya batin kita ini yang jadi hakikat, bukan zahir kita. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, wa sujudu dhilal kurhun tahtahu sirrun bal asrar.
sujudnya bayang-bayang itu terpaksa atau tidak disukai, maksudnya berat lah, berat. Kita ini ibadah nih berat rasanya, nah, harus dipaksakan. Tetapi di dalam pergerakan zahir ini itu ada sir bal asrar, ada rahasia-rahasia. Orang membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ataupun Allah, 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 Allah. Ini namanya yang jasad kita ini membaca. Ini walaupun kelihatannya dia sifatnya itu zahir, tetapi dia juga ada rahasianya yang dia bisa masuk ke dalam batin. Tuhariku awa ila silsilatal majanin alhamqa. Dan gerakan-gerakan zahir itu justru kadang-kadang berawal dari zahir itu bisa menggerakkan awailaha. Permulaannya zikir itu bisa menyebabkan seorang seperti orang gila. Maksudnya zikir yang betul-betul itu akan membuat orang ini macam tak sadar, macam orang gila, macam orang bodoh. Itu masih pertama-pertama itu. Fadlan an awakhiriha fal natajawaz ha, apalagi nanti di akhirnya, di puncaknya zikir itu, maka itu apalagi yang awal-awal saja masih macam kelihatan macam orang gila sudah. Itu begitu pengaruhnya, maksudnya kekhusyuan itu. Kekhusyuan itu karena Rasulullah SAW pun pernah bersabda, berzikirlah kamu sampai kamu tuh dianggap macam orang gila gitu. Maksudnya konsentrasinya tidak ke manusia lagi, kepada Allah. Yang seperti itu masih awail, kata Imam Ghazali, itu permulaannya kayak gitu. Sedangkan nanti di puncaknya fal natajawazha, kita Imam Ghazali itu tak usah dibahas, kami tak nak bahaslah, kita lewati saja. Faqad afhamnaka ma araduhu bil fana. Dan kami sebenarnya sudah memahamkan kepadamu, yaitu yang dimaksud mereka adalah fana. Fana itu pokoknya tidak ada suatu apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya sudah fana, hilang sudah. Fana itu merasa pokoknya cuman Allah saja yang ada nih. Selain Allah sudah enggak ada, semuanya Allah yang ada. Cuman Allah saja fana. Misalnya dia mengabaikan keberadaan dirinya sih. Jadi makanya Imam Ghazali ini tak perlu diterangkan panjang-panjang ini. Tak perlu, nanti bisa salah paham. Itu nanti. Fada angka al-ghaibah wa takdzib bima la tuqid bi ilmihi. Kata Imam Ghazali, engkau jangan pula waktu berzikir engkau pura-pura pula. Pura-pura macam macam khusyuk padahal bengak, bohong. Kekhusyuan itu datang dengan sendirinya, bukan gaya-gaya macam orang gila. Ini bukan apa nih gaya-gaya, ini penipu nih. Itu datang sendiri, nggak bisa dibikin-bikin. Kalau engkau bikin-bikin, bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmih, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka bahkan mendustakan terhadap sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Ini pura-pura aja, gaya-gaya aja. Ya. Nah, bagaimana kalau ada kita lihat ya, orang zikir itu saking zikirnya dia kadang-kadang nggak sadar lagi gitu. Ya. Nah, apakah zikir yang seperti itu yang dimaksud atau macam mana? Ya, itu awail kalau di bahasa ini. Dia tak macam nggak ngurus orang lah. Orang sebelah kanan ini tak ngurus dia. Itu awail. Maksudnya itu baru peringkat pertama. Orang khusyuk zikir itu baru peringkat pertama. Gitu. Itu aja sudah nampak macam orang gila nih. Orang dia tak konsentrasi sama orang yang konsentrasi ke dia. Dia nggak ngurus orang lagi. Tetapi itulah tadi kata Imam Ghazali. Tapi gitu tuh bukan dibikin-bikin. Kalau sok-sok gaya-gaya aja pembengak namanya tuh. Kadang-kadang kan ada tidak
Goyang nggak semuanya. Itu yang tahu yang melakukan. Yang tahu itu yang melakukan. Apakah dia bengak tak bengak, itu urusan dia. Ya mungkin ada yang gaya-gaya aja dalam hati nih. Ini pura-pura aja. Nah, ini termasuk di sini nih. Hati-hati. Jangan bengak-bengak sok-sok khusuk pula. Tak boleh gitu. Tapi ya bisa jadi dia memang khusuk betulan. Itu pertamanya gitu. Maksudnya setrumnya tuh macam gitu. Pertamanya. Tapi kalau orang, ya tandanya orang khusuk ini kan dia tak fokus kepada Allah, nggak fokus ke kanan ke kiri. Kalau orang zikir fokus ke kanan ke kiri, maka dia tak akan bisa khusuk lah. Tak sedap lah, malulah, apalah, tak ada lah tuh, selesai lah tuh, tak ada cerita lah, ya kan? Dia zikir malulah aku nanti nampak orang gini, tak bisa. Berarti kau kena zikir kau sendiri, kau dekat sudut sana, kau sendiri, tak ada orang tahu. Jadi itulah kadang-kadang orang itu pun memang bermacam-macam manusia ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala qiyaman wa qu'udan, berdiri dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim ataupun dalam keadaan berbaring. Jadi zikir itu terserah posisinya mau macam mana. Yang penting zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang zikirnya sambil berdiri. Di dalam Quran ada kok. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, nomor 1 mana? Zikir kepada Allah berdiri. Wa qu'udan, dan berzikir juga dengan keadaan duduk. Sementara kita yang umum, yang banyak orang zikir mesti duduk. Kebanyakan. Wa 'ala junubihim, ada yang baring sambil zikir boleh. Daripada baling ngelamun aja. Jadi kadang-kadang orang berzikir sambil berdiri macam aneh. Padahal di Al-Quran disebutkan alladzina yazkuruna Allah qiyaman, berdiri. Tuh namanya orang berdiri. Namanya orang zikir berdiri ke mana? Itu seperti itu. Cuma kadang-kadang orang ini entahlah. Kadang-kadang orang yang suka nyalah-nyalahkan orang ini, dia lupa pula dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala membenarkan di situ. Malah dia tuh banyak komplain pula. Engkau mengkomplaini orang lain tak ngurus engkau. Orang tuh fokusnya kepada Allah, engkau fokusnya ke manusia. Mana yang bagus? Kau fokus mengoreksi orang aja, nyalain orang aja. Apa tuh macam gitu? Apa tuh? Dianggap disesatkan lah, inilah dan lain sebagainya lah. Namanya orang itu bukan dari dia sendiri, ya. Kekhusyuan itu kan datang ketika khusyuk, ya sudah, maunya dia lupa, ya sudah lupa. Seperti itu. Cuma itulah tadi masalah di orang itu berzikir seperti itu, apakah memang dia betul-betul itu khusyuk atau memang dibikin gaya dia seperti itu, biasanya gitu. Itu terpulang kepada dia. Semuanya kembali kepada dirinya masing-masing. Kalau Anda bikin-bikin, buat-buat gaya-gaya, maka Anda justru dianggap sebagai orang yang menipu. Jadi apa adanya aja lah. Tapi memang kalau orang berzikir dia konsentrasinya masih ke kanan ke kiri, malu, tak ada cerita. Nak usul itu tak ada cerita, mesti tak bisa. Tak bisa. Wa idz lam yahtaju bihi fasayaquluna hadza ibkum qadim. Fa idza fahimtal fana'a bil madhkur fa'lam annahu awwalut tariq wa huwa azhab ila Allah azza wa jalla. Ketika engkau memahami apa yang namanya fana itu pokoknya Allah, itu saja dah. Tak ada mikir lain, fokus murni, fokus Allah tok. Gak mikir apa, intinya gitulah. Tidak ada selain Allah. Zikir, ingat Allah. Kalaulah engkau memahami apa yang namanya fana yang sudah disebut tadi, ketahuilah annahu awwalut tariq, itu adalah permulaannya thariqah. Tariq jalan, permulaannya jalan. Awalut tariq wa huwa adhhab ila Allah azza wa jalla,
itu jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innamal huda ba'dahu a'ni bil huda hudallah. Kama qala al-Khalil salawatullahi alaihi inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Adapun tentang huda yaitu petunjuk itu setelah itu. Maksudnya petunjuk bukan petunjuk secara umum. Maksudnya orang ini ketika sudah sampai kepada Allah, nanti di situ maksudnya ada petunjuk khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ketika ada sampai inni dhahibun ila rabbi sayahdin, kata Sayyidina Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya aku pergi kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhanku, dan Allah akan memberi petunjuk kepada aku. Fa awalul amri dhahabun ilallah summa dhahabun ilallah summa dhahabu fillah. Yang pertama yaitu pergi menuju Allah Subhanahu wa taala, kemudian dhahab fillah. Wa dzalika huwa al-fana wal istighraq, walakin hadzal istighraq awalan yakunu kabarakin khat. Ini tinggi betul pembahasannya nih. Tinggi betul Imam Ghazali ini pembahasannya. Jadi wadzalika huwa al-fana. Awalnya yaitu pergi menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggal al-dhahab fillah, yaitu pergi dalam, bukan maksudnya ini bukan apa namanya menjisimkan Allah, tidak. Maksudnya pergi di dalam Allah Subhanahu wa taala, maksudnya begini, maksudnya kan tidak ada suatu apapun kecuali Allah. Ketika dia sudah bersama Allah, ya sudah bersama Allah saja di situ. Sudah tidak kemana-mana lagi. Kalau belum sampai, iya. Kalau sudah sampai, sudah sama Allah Subhanahu wa taala terus. Fana. Itu pokoknya Allah saja, Allah saja, Allah saja, Allah saja. Kalau orang sudah kayak gini, sudahlah, tak ingat apa-apa lagi. Ya Allah. Wadzalika wal fana wal istighraq, walakin hadzal istighraq awalan yakunu kabarakin khatif. Itulah yang disebut dengan fana wal istighraq. Istighraq itu tenggelam. Jadi tenggelam di dalam Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ini kita macam menyatu dengan Allah, itu tidak. Ini sifatnya sifat maknawi, itu sifat maknawi. Bukan Allah itu zat, kita zat terus nyatu jadi satu, itu bukan. Tapi ini maknawi maksudnya. Orang sudah tenggelam bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakunu kabarakan khatif. Jadi pertama itu seperti petir yang menyambar. Qallama yasbutu yadum, dan jarang sekali itu bisa tetap. Jadi waktunya sebentar aja, das, sebentar saja. Pertama, kata Imam Ghazali, Imam Ghazali bilang begini karena beliau sudah merasakan. Fa inda mazalika sara adatan rasikhatan wa hayatun sabitah. Tapi ketika itu sudah bisa tetap, apa namanya ini, sudah terus istiqomah dan nyambung, ibaratnya sudah terbiasa, jadi tidak lagi semacam petir yang menyambar sampai mengagetkan gitu, enggak. Sudah terbiasa, maksudnya badan ini sudah bisa kontrol. Kalau pertama belum bisa kontrol, seperti disambar petir gitu. Bahasanya Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Urijabi ilal alamil a'la, dan orang tersebut akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam yang a'la, yang tinggi. Wa tali'ul wujud al-haqiqi al-asfa wa antaba'a fihi naqsul malakut wa tajalla lahu qudsul lahu. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di alam malakut sana, alamul a'la. Sudah enggak sama manusia lagi, enggak sama manusia di dunia lagi. Maksudnya sudah di alam lain, alam malakut. Alam malakut itu seperti itu, sampai seperti itu. Itu berarti
batin, ya, batinnya seperti itu. Badannya nempel di bumi, tetapi batinnya tidak, di alam lain, yaitu di alam malakut. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.